Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem dinamik diskrit. Ya. Nah, jadi sistem dinamik diskrit ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan sistem dinamik kontinu, tapi akan kita bahas ya apa bedanya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu di satu dimensi, kemudian sistemnya sistem discrete order 1 ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengenal metode dalam pencarian solusi dari sistem satu dimensi dan order 1. Kemudian ini akan kita pelajari juga bagaimana bentuk grafik trajektorinya. Yang ketiga adalah penentuan titik tetap atau equilibrium, dan yang keempat kita tentu akan menguji kestabilan baik yang bersifat lokal ataupun global dari setiap titik tetap atau equilibrium. Nah, sekarang kita review dulu ya sistem dinamik yang kontinu. Jadi kalau misalkan di sini kita punya proposisi yang terkait dengan sistem planar, ya kita tentu sudah mengetahui ya sistem ini. X aksen sama dengan AX, di mana A-nya kalau yang di kontinu itu adalah skalar ya, matriks skalar, misalkan A, B, C, D gitu. Dengan X aksennya itu boleh dua variabel, misalkan X dan Y ya, atau X1, X2. Ini aksen ya, dalam aksen, dan X-nya ya ini ya, X dan Y. Ini nanti dibedakan saja, misalkan ini X besar gitu ya, yang di variabelnya X kecil. Nah, kemudian dia akan punya unique equilibrium ya, 0,0 jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi yang ini matriksnya haruslah matriks yang invertible ya, atau bisa dibalik, sehingga dia akan punya inverse dan determinannya tidak sama dengan 0. Yang kedua, kemudian ini akan mempunyai equilibrium yang berupa garis lurus jika determinannya A sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk apa itu sistem linier pada satu dimensi dan sistem yang diskrit ya. Nah, misalkan kita akan punya sistemnya tadi satu dimensi, kemudian order 1 dia autonomous ya. Jadi kalau autonomous meskipun bergantung terhadap waktu, tapi kita abaikan ya secara notasi, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah bergantung terhadap waktu misalkan. Kemudian si variabelnya, state variabelnya kita nyatakan sebagai YT ya. Dan ini bergantung terhadap waktu ya. Jadi misalkan kalau kita punya YT plus 1 sama dengan A YT plus B. Jadi ini sebetulnya mirip-mirip juga dengan sistem planar yang tadi ya. Nah, kalau yang di sini karena dia diskrit, maka ini akan ada waktunya T plus 1. Misalkan ya, jadi mirip dengan fungsi rekursif ya. Jadi kalau misalkan mau mencari state variable di YT plus 1, artinya kita harus tahu dulu YT-nya. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau di YT plus 2, artinya kita harus tahu dulu di sini YT plus 1. Ya, dan seterusnya. T-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, ini diskrit ya, sampai hingga misalkan. Nah, kemudian A dan B-nya itu adalah sebarang konstanta, dia bilangan real. Jadi boleh negatif, boleh positif, atau boleh juga bentuk rasional gitu ya. Gitu. Nah, kemudian jika misalkan pada saat T-nya 0, T-nya sama dengan 0, maka kita akan punya Y atau state variable di T sama dengan 0 atau kita sebut sebagai Y0. Maka Y0 ini kita sebut sebagai nilai awal. Ya, jadi ini kita sebut sebagai N awal atau kondisi awal ya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita akan mempelajari karakterisasi dari solusinya. Nah, ketika kita punya sistem, maka
kita tentu harus mencari solusi dari sistem tersebut. Ya, tadi diberikan sistemnya yaitu YT plus 1 sama dengan AYT ditambah B. Nah, solusinya ini adalah berupa trajektori, ya, atau orbit. Nanti kita akan mencoba menggambarkan ya, gitu. Tapi untuk sekarang cukup dipahami dulu bahwa solusinya berupa trajektori atau orbit. Dari mana? Yaitu dari state variable. Karena state variabelnya tadi YT dan T-nya mulai dari 0 sampai T hingga, berarti ya kita kalau misalkan ada state variable sampai T sama dengan 3, maka state variabelnya nanti solusinya dari YT sama dengan 0, YT sama dengan 1, maksudnya Y. Nanti state variabelnya dari Y0 gitu ya, Y1, Y2, dan Y3. Gitu ya. Dan Y3. Nah, gitu. Nah, tadi sudah diberikan ya nilai awalnya Y0. Jadi ini sebetulnya nilai awal dan parameternya tadi sebarang skalar bilangan real. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang saya sebut, kalau kita punya sistemnya seperti ini, ya. Lalu kita ingin mengetahui state variable di Y1, maka Y1-nya ini dengan mudah dapat kita nyatakan sebagai ini. Y1 sama dengan A, Y0 ditambah B. Kalau misalkan kita mau tahu state variable di Y2, ya sudah, kita bisa nyatakan langsung Y2 sama dengan AY1 tambah B. Nah, tapi tadi Y1-nya ini sudah diketahui seperti ini. Jadi bisa kita substitusi. Ya, jadi ini memang seperti fungsi rekursif ya. Untuk mengetahui fungsi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu fungsi yang sebelumnya, gitu. Sehingga ketika disubstitusi ini akan menjadi seperti ini. Dan yang ini kita bisa distribusikan ya. Jadinya A kuadrat dikali Y0 ditambah AB ditambah B. Ya. Oke, ini kita buat jadi persamaan yang baru ya. Nama persamaan 1,3. Nah, lalu kalau kita teruskan pola yang tadi, kita mau cari state variable di Y3. Maka Y3 ini A, Y2 ditambah B. Tadi E2-nya sudah diketahui seperti ini. Ya, jadi hasil pemaparan yang terakhir di 1,3 ini seperti ini ya. Ini kita substitusikan. Kemudian setelah substitusi kita distribusikan si A-nya ya ke sini. Maka diperoleh seperti ini. Nah, boleh kita lanjutkan sampai Y4, Y5 dan seterusnya, tapi secara umum ini akan sampai tak hingga gitu ya, dan kita akan buat pola secara umum. Nah, misalkan tadi yang T-nya kita nyatakan aja secara umum YT sama dengan, nah ini kita lihat bahwa indeks Y3 ini sama dengan pangkat di sini. Ya, jadi pasti suku pertama itu sama dengan indeks di state variable. Ya, A, T, Y, 0, kemudian ini berkurang 1, artinya T-1, kemudian ini berkurang 2, gitu ya, dan seterusnya sampai berakhir di A, B plus B. Atau sebetulnya yang ini kan A-nya, di sini sebetulnya ini A pangkat 1, gitu ya, ini makin berkurang si pangkat A-nya. Ini sebetulnya ada dia A pangkat 0, tapi tidak kita tuliskan ya supaya terlihat lebih sederhana gitu. Ya, tadi T-nya mulai dari 1 ya berarti. Nah, kita tulis ulang. Misalkan tadi pola umumnya seperti ini, gitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa kita nyatakan dalam notasi sigma gitu. Nah, notasi sigmanya tapi untuk yang AI aja ya. Jadi kita perhatikan bahwa yang di sini ini semuanya adalah perkalian dengan B ya. Dari mulai suku kedua sampai suku terakhir ini adalah ada perkalian dengan B. Nah, maka kita nyatakan yang dimulai suku kedua ini menjadi
notasi sigma ini ya. Nah, gitu. A pangkat TY0-nya tetap saja ya. Kemudian yang ini B-nya karena mulai dari suku kedua sampai terakhir tetap pangkat 1, maka kita bisa keluarkan ya B-nya. Dan yang kita notasi sigmakan adalah cukup AI-nya saja. Dari mana mulainya? I-nya mulai dari 0, karena di sini tadi saya bilang ini ada A pangkat 0 ya sebetulnya. Kemudian sampai berapa? Sampai T-1. Begitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, sebetulnya apa sih? Ada yang ingat? Nah, ini tidak lain adalah bentuk dari deret geometri. Ingat ya, deret geometri di mana barisannya seperti ini. Ya, nah sehingga karena deret geometri bisa dong kita rubah si A-nya seperti ini, si notasi sigmanya jadi seperti itu ya. Gitu. Saya tidak akan review banyak ya, tapi bisa kalian cari ini bahwa deret geometri untuk barisannya seperti ini. Ya. Nah, tapi karena ini bentuknya pecahan gitu ya atau rasional, maka ini kita harus punya syarat ya. Syaratnya penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, atau dalam hal ini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau misalkan kita substitusi 1, ini pasti jadinya tidak terdefinisi. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika A1? Itu kita definisikan bahwa si notasi sigmanya ini, jumlahnya ini adalah T. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini saya menulis ulang ya. Ini sudah. Kemudian, nah kita lihat nih, karena tadi kita punyanya, nah punyanya kan ini ya. Nah, ini dari 1.5. Jadi ini dari 1.5. Tadi kan YT-nya itu solusinya A, TY0 ditambah B, ya ini, B sigma gitu kan. Sigmanya, nah pakailah yang ini ambil ya. Ini tuh pengganti sigma yang di 1.5. Tadi syaratnya di bawah juga ya. Ini kalau A-nya tidak sama dengan 1, kemudian tadi kita definisikan kalau misalkan 1 berarti sigmanya T. Ya, jadi ada dua solusi ya. Nah, atau bisa juga nih bentuk seperti ini ya. Di bentuk seperti ini sebetulnya kalian tinggal kalikan ini ke pembilang B-nya ya. Nah, ini bergantung ke AT kan dua-duanya, ini bergantung ke AT, ini juga bergantung ke AT gitu. Jadi kita pisahkan nih yang bergantung ke AT, faktor AT-nya kita keluarkan, kemudian ini kalau dikalikan lagi, ini kan ATY0 yang ini. Kemudian AT dikali B per 1 min A, ini adalah yang ini ya. Dan ini plus B per 1 min A. Ini adalah ini. Ya, B kali 1 per 1 min A. Jadi penyebutnya sama. Ya. Kalau ini tidak ada masalah ya. Oke, ini hanya menuliskan ulang. Nah, ini saya berikan beberapa catatan. Jadi, yang pertama, karena tadi fungsinya dia rekursif, maka selama nilai awalnya diketahui atau diberikan, maka seluruh trajektori atau orbit dari state variable atau YT, state variable-nya kita nyatakan tadi YT, ini pasti dapat ditentukan. Ya, kemudian tadi parameter A dan B-nya buat apa? Nah, ternyata nanti ketika menggambar grafik trajektori, parameter A dan B menentukan apakah sistemnya bersifat monoton atau berosilasi. Ya, jadi kalau monoton itu kemungkinannya ada dua, monoton naik atau monoton turun, misalkan ya, atau berosilasi atau bergelombang. Nah, selain itu, ternyata parameter A dan B juga menentukan apakah nanti state variabelnya konvergen ke satu titik, ya, atau stabil, atau malah menjauhi atau divergen dari suatu titik. Atau nanti kita nyatakan dia kondisi tidak stabil, ya.
Nah, saya akan lanjut ini ke eksistensi titik tetap steady state ya, atau bahasa Inggrisnya steady state equilibrium ya. Untuk kedepannya saya akan singkat menjadi SSE, berarti itu artinya titik tetap steady state ya. Nah, titik tetap steady state ini banyak yang menyebutnya sebagai steady state equilibrium, atau bisa juga stationary equilibrium, atau misalkan titik istirahat gitu, rest point ya. Bisa juga misalkan titik equilibrium yang tadi ya, atau titik tetap atau titik kritis ya. Nah, itu penamaan tersebut artinya sama ya, yaitu adalah nilai di mana state variable YT-nya adalah invarian ya. Invarian itu tidak terpengaruh gitu ya di bawah ini ya, sistem dinamik yang bergerak. Oke, kita punya definisi ya. Nah, apa sih steady state equilibrium? Kalau tadi kan baru pengertiannya aja ya, sekarang kita punya definisinya. Jadi, secara formula matematis, ini bisa kita definisikan sebagai YT plus 1 sama dengan YT plus 1 sama dengan A YT plus B, itu dari sistemnya ya. Sedemikian sehingga X bar sama dengan A Y bar plus B ya. Nah, ini Y bar ini itu menyatakan sebagai SSE ya, steady state equilibrium atau titik tetap setimbang ya, titik tetap steady state gitu ya. Nah, berarti di sini juga ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka titik tetap steady state-nya tunggal ya. Jadi kita coba uraikan dari ini, jadi kemungkinan 1 ya. Kondisi 1 itu kita punya Y bar sama dengan A Y bar plus B. Kemudian kalau kita pindahkan ke ruas kiri, berarti A Y bar sama dengan B ya, maka kita akan punya satu-satunya solusi, yaitu Y bar B per 1 min A ya. Nah, oke, ini bolehlah diuraikan ya, Y bar 1 min A sama dengan B. Nah, ini jadinya kayak gini ya, ini tunggal ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua, kalau misalkan A-nya sama dengan 1 ya, B-nya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan A-nya sama dengan 1, berarti kan kita akan punya Y bar sama dengan Y bar ya. Nah, tapi ini nggak akan bisa. Nah, karena sistemnya ini seperti ini ya. Jadi, tetap aja nanti Y T plus 1 ya, sama dengan bisa berapa aja, bisa jadi YT ya. Nah, gitu. Kemudian kalau misalkan ini ternyata YT ini boleh juga kita nyatakan sebagai Y T min 1 ini ya, min 1. Boleh juga kita nyatakan Y T min 2 ya, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya sampai kita juga bisa nyatakan dia sebagai titik awal atau nilai awal Y0 ya. Maka ya ini kita nyatakan titik tetap steady state tidak menyimpang dari nilai awal ya. Kenapa? Karena yang tadi ya, karena kayak gini ya, maka
kita kembalikan ke sistem gitu, sistemnya ya seperti ini, dan YT-nya bisa juga jadi YT-1, YT-2 gitu, dan ujung-ujungnya ini bisa kita nyatakan sebagai Y0 juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap kembali ke nilai awal. Dan yang ketiga adalah kemungkinannya A-nya sama dengan 1, B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini berarti hanya melanjutkan dari yang ini ya sebetulnya. Berarti kita akan punya Y bar sama dengan, kalau tadi kan hanya 1, berarti gini aja ya. Karena ini B-nya tidak sama dengan 0, berarti plus B. Ya. Nah, cuman ini kemungkinannya ada 2, kita bagi lagi. Yang pertama, B-nya bisa jadi positif. Kemudian B-nya bisa jadi negatif. Betul ya? Nah, kalau misalkan positif, berarti dia kira-kira apa? Menjauh atau ini? Dia menjauh ya. Dia menjauh, tapi ke arah positif. Menjauh, tapi ke arah positif gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini menjauh, tapi ke arah negatif ya. Paham ya, maksudnya ini divergen. Jadi menjauh, jadi kan kalau misalkan ini dia ditambah sesuatu, kemudian kalau B-nya tambah gede tambah sesuatu, itu makin jauh gitu. Nah, kalau misalkan B-nya kurang dari 0, berarti B-nya kan maksudnya steady state-nya dikurangi B yang negatif. Misalkan kurangi lagi. Nah, itu makin jauh juga gitu ya. Begitu. Nah, sehingga yang pertama ini untuk tadi ya keberadaan titik tetapnya kita nyatakan sebagai Y bar sama dengan B per 1 min A. Ini untuk yang tadi ya, kalau A-nya tidak sama dengan 1, atau yang tadi kita nyatakan sebagai tunggal ya. Tunggal. Ya, atau yang kedua ini Y0, kembali lagi ke Y0 kalau yang ini ya syaratnya. Nah, ini hanya kita buat proposisi aja ya, proposisi dari yang ini. Nah, kita buat proposisi ini yang kondisi 1, ini yang kondisi 2, sistemnya seperti ini, maka keberadaan SSE-nya hanya 2 ini. Ya, gitu. Ini tandanya atau ya, bisa jadi kondisi 1 atau kondisi 2. Ya. Nah, kemudian tadi ingat nggak kalau misalkan di 1.8, saya mundur ya. 1.8. Nah, ini sebetulnya apa? Ini Y bar kan? Yang ini juga Y bar. Oke. Nah, maka kembali ya. Kita kembalikan ke sini. Nah, ini jadinya Y0 atau ini nilai awal kurangi Y bar itu apa? Y bar adalah titik tetap kali AT ditambah titik tetapnya ya. Ya. Oke, video hari ini cukup ya. Kita pahami sedikit-sedikit. Kalau misalkan ada yang tidak ngerti, nanti boleh kita diskusi. Oke, terima kasih ya sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.